videoin Pak. Baik, namanya yoga ya. Yoga tadi paham yang dibaca. Oke. Itu janji suami kepada istri. Karena yoga dengan Dinda sekarang sudah pasangan suami istri, sudah disahkan tadi ya. Nah, karena sudah sah resmi, maka akan timbul hukum yang baru, hukum hak dan kewajiban suami istri. Masing-masing suami punya hak, juga punya kewajiban ya. Istri punya hak sama juga punya kewajiban. Jadi harus dijalankan seimbang. Jangan hanya nuntut hak tapi tidak mau melaksanakan kewajiban, salah ya. Haknya aja yang dituntut, mana ininya, kewajiban dia tidak mau dijalankan, salahnya ya. Itu kemudian saya ngutip KIHS, kenal mungkin KIHS ya. Rumah tangga itu modalnya 1.000.000. Sanggup ngadain 1.000.000? 1.000.000 sanggup ngadain? Modal rumah tangga itu kata beliau 1.000.000. Apa itu 1.000.000? Setia, jujur, dan takwa. Benar. Ya. Setia, jujur, dan takwa. Setia kepada pasangannya. Paham makna setia? Oh, ya. Jadi yang sudah-sudah biarlah berlalu. Dinda dari ribuan wanita, bahkan mungkin jutaan wanita yang ada di dunia ini yang terpilih sekarang ya. Jadi mawar putihnya yoga yang terpilih, maka setia kepada pasangan. Yang lalu, masa lalu kita, pengalaman kita, neng ataupun yoga, lupakan. Yang ke depan itu yang harus kita hadapi ya. Kemudian jujur. Nah, jujur kepada masing-masing pasangan, karena memang kita sekarang ya sudah punya pasangan, jangan ada yang dirahasiakan lagi ya. Jadi kemudian takwa, ini vertikal ke atas, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa itu apa? Imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Sholat jangan ditinggalkan, ingat ya. Di rumah tangga kita hiasi dengan sholat dan bacaan Al-Quran ya. Wa'mur ahlaka bis sholat, kata Rasulullah, perintahlah keluargamu untuk melaksanakan sholat. Karena apa? Awalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Awal amal kita yang dihisab itu adalah sholat kita. Kemudian zayyinu buyutakum bitilawatil Quran, hiasilah rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Bagaimana rumah kita kalau seandainya mata kita bisa melihat, kalau tiap hari, tiap malam rumah kita ngaji ya, kita sholat dengan keluarga. Suami memang wajib sholat di musola atau di masjid, tapi tidak apa, kalau sekali-kali seminggu 2 kali misalnya sholat dengan keluarga di rumah berjamaah, ajak istrinya. Kalau punya anak, ajak anaknya satu suruh azan, yang satu suruh omah. Luar biasa ini ya. Ini rumah tangga kita akan diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kemudian selanjutnya di hadis yang lain dalam kitab Uqudul Jen halaman 11 atau 10, 8 baris dari atas kalau tidak salah ya. Aqul mar'ati ala zawji ayyudimaha idza tu'ama wa yuksiha idza kusiya. Hak seorang perempuan istri kepada suaminya adalah diberi pakaian apabila suami berpakaian, diberi makan apabila suami makan. Artinya apa? Nafkah lahir, sandang, pangan, papan bahasa Indonesianya. Sandang apa? Sing disandang ki, baju ya yang dipakai. Suami berbaju, istri pun berbaju. Harus seimbang, artinya tadi harus seimbang. Ini mah suaminya pakai jas, bajunya perlete, istrinya bajunya seadanya aja, bahkan mungkin kiloan dari pasar belinya. Nah ini memalukan. Malukannya kenapa? Ketika diajak kondangan dikirain bukan istrinya, pembantunya. Alhamdulillah, jangan ya, sama-sama cantik ya, sama-sama ganteng. Kemudian wayuk diberi makanan. Kemudian tadi wala tadribul wajah. Nah ini nomor 3 tadi janjinya, tidak melakukan kekerasan kepada istri. Jangan memukul wajah, wala tadribul wajah ya. Karena apa? Kalau istri wanita dipukul wajahnya, dia akan nyanyi seperti kata Betaria Sonata, bener nggak ya? Kalau nggak salah saya ingat gitu ya. Ya lihatlah bekas gambar lampu merah katanya gitu. Apa yang apa lagunya? Itu kan seperti itu ya, nangis istri. Kemudian wala yuqobih, jangan saling caci memaki. Udah
Dulu panggilan waktu pacaran AA, neng, sayang dan sebagainya, beb lah, robona kan. Nah ketika rumah tangga jangan dilupakan, biar rumah tangga kita terus indah, ya mesra terus. Udah punya anak baru berubah panggilannya, ya sama ayah kayaknya, bapak nyebutnya, nah gitu biasanya gitu ya. Nah, tapi jangan dilupakan kemesraan kita, kemesraan masing-masing pasangan seperti kata Iwan Fals dalam lagunya Kemesraan itu kan. Selanjutnya adalah apa? Wala yahzur ila fil bait, jangan meninggalkan rumah, kata Rasulullah. Rumah tangga ini menyatukan dua hal yang berbeda. Rambut boleh sama hitam, ya, tapi ide pemikiran kita berbeda. Nah, tapi ketika rumah tangga disatukan, bagaimana membina rumah tangga yang harmonis? Ingat judul lagu Wana Sutra? Ya, asam di gunung, garam di laut, bertemu dalam tempurung. Nah, ini mah zaman saya sih lagunya sih udah paham. Jadi asam di gunung, garam di laut tuh. Asam dan garam itu bumbu masakan. Mereka beda. Ada yang di laut, ada yang di gunung. Tapi bertemunya dalam tempurung. Tempurung itu ya biasa tempat bumbu yang digantung di dapur itu. Ya. Ada delan, bahasanya apa tuh delan? Bertemu ketika buat sayur, bagaimana sayur itu jadi enak? Apa kurang garam? Apa lebih garam? Lebih banyak diolah. Nah, rumah tangga pun sama seperti itu. Karena ke depan kita menghadapi tantangan, ya rintangan dalam rumah tangga. Kalau Rasulullah jangan meninggalkan rumah nih, pasti rumah tangga mah. Ya, pasti ada kalanya bertengkar. Ya, seperti kita piring gelas disatukan dalam rak, itu pasti bentrok, ya. Gak mungkin. Nah, maka itulah ketika bertengkar dalam rumah tangganya, ya disikapi dengan dewasa. Ini usianya masih pada muda nih, 2001 ya semuanya kelahirannya ya. Hadapi dengan sabar, rumah musyawarah di antara kita. Salah satunya yoga harus jadi api, harus jadi air. Jangan jadi api semua ketika bertengkar, jadi api semua kebakar rumah kita. Maka harus jadi api, jadi air biar nyiram itu api jadi padam. Nah, sabar, tidak boleh mengalah ya untuk rumah tangga kita. Kemudian tadi kenapa hikmahnya ketika bertengkar, kata Rasulullah jangan meninggalkan rumah. Ketika kita meninggalkan rumah, tidak terasa kita nginep di teman kita yang akrab, misal kawan kita yang akrab. Tak terasa kita menceritakan kekurangan aib rumah tangga kita. Akhirnya siapa yang malu? Kita sendiri yang malu kan? Akhirnya kita yang malu. Jadi menepuk air tulang terpercik muka sendiri, peribahasanya. Ya seperti itu. Nah, jadi kalau memang sama Dinda tidak dikasih tidur di kamar, tidurlah di kamar mandi, nggak apa-apa, nggak repot di situ kamar mandi, cumanin kucingnya. Seperti nggak apa-apa. Ya, nanti dia juga kasihan, dipanggil lagi juga ke kamar, gitu kan? Kalau tidur di kamar mandi, kedinginan dong kamar mandi mah. Ya seperti itu. Apalagi musim hujan sekarang. Ya, nah, seperti itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya. Melengkapi ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya sekali lagi, kedua mempelai ini sudah sah, sudah resmi. Ya pernikahannya baik secara agama dan resmi tercatat secara negara. Ya kita berikan buku nikahnya kepada kedua mempelai. Udah cukup.